Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam segmen 9 ceramah Islam Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, sahabat-sahabatnya, juga kepada orang tua kami, guru-guru kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Sobat MMC yang dimuliakan Allah, puasa adalah salah satu ibadah yang bisa membersihkan hati manusia dari fasya atau nafsu buruk. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ada 3 jenis hati manusia. Yang pertama, qalbun salim, yakni hati yang sehat dan selamat. Yang kedua, qalbun marid, yakni hati yang sakit. Dan yang ketiga, qalbun mayyit, yaitu hati yang sudah mati. Mari kita bahas bersama. Jenis yang pertama yaitu qalbun salim. Secara bahasa, qalbun salim merupakan gabungan dari 2 kata bahasa Arab. Qalbun yang artinya hati dan salim yang artinya sehat, selamat, bersih, lurus dan suci. Jika kedua kata ini digabungkan, qalbun salim artinya hati yang sehat, selamat, suci, dan ikhlas dalam segala gerak, pikiran, perasaan, perbuatan, dan lain sebagainya. Para ulama menjelaskan bahwa hati seseorang baru bisa disebut qalbun salim apabila terhindar dari kesyirikan, terselamatkan dari akidah yang menyimpang atau pemikiran-pemikiran sesat. Selain itu, kriteria hati yang salim adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati seperti hasad, ujub, riya, dan lain sebagainya. Pemilik qalbun salim akan selalu terpacu untuk melaksanakan ketaatan, mempunyai ketinggian spiritual, moral, dan kecerdasan yang tinggi. Karena di dalam hati itulah ketakwaan bersemayam, sebagaimana keterangan dari baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya takwa itu di sini, sambil menunjuk ke dada sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Maka orang yang memiliki qalbun salim insya Allah akan masuk surga di akhirat kelak sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak kita berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Jenis yang kedua yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang di dalamnya terdapat keimanan, tetapi bercampur aduk dengan kesyirikan. Di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, tetapi juga masih mencintai kemaksiatan, cinta Al-Quran, tapi juga masih hobi mendengarkan musik-musik maksiat dan nyanyian jahiliyah. Hati ini masih hidup, tapi sedang terjangkit berbagai virus yang berbahaya. Contohnya, kurang ikhlas dalam beramal, selalu iri dengki kepada orang lain, merasa hebat, menyimpan dendam, suka pamer, gila kehormatan dan kekuasaan. Kondisi hati seperti ini disebutkan Allah Ta'ala ketika menyebutkan sifat orang munafik dalam Al-Quran yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya itu.
dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Secara garis besar, penyakit ini yang menyebabkan qalbun marid ini ada dua, yakni penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat dapat membuat seseorang tidak bisa membedakan yang benar dan batil, sedangkan syahwat dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam jurang maksiat. Adapun rincian dari penyebab qalbun marid yang sering terjadi di antaranya adalah tingkah pertemanan yang buruk, banyak tertawa, foya-foya, terlalu larut dalam membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan mata yang liar suka melihat hal-hal yang dilarang agama. Indikasi lain dari hati manusia yang sakit adalah ketika seseorang tidak peka terhadap perbuatan dosa, sehingga mudah terjerumus dalam kemaksiatan sampai hatinya mengeras. Dampak buruknya, pemilik hati yang sakit karena kebanyakan dosa akan selalu dihantui rasa was-was, tidak tentram hidupnya, dan takut secara berlebihan kepada selain Allah. Jenis ketiga yaitu qalbun mayyit, hati manusia yang mati. Hati yang mati, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak beribadah kepadanya, tidak taat, suka maksiat, dan selalu menuruti nafsu syahwat. Orang seperti ini tidak tepat dijadikan teman dekat. Bergaul dengannya akan meracuni, bermajelis dengannya akan membawa kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas." Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Hati yang mati adalah hati yang gelap, jauh dari sinar hidayah. Ia lebih membahayakan daripada jasad yang mati, karena jasad yang mati dapat memutus seseorang dari kenikmatan dunia. Adapun jika hatinya mati, maka ia akan terputus dari kenikmatan dunia akhirat, dan ia akan sengsara selama-lamanya. Seperti itulah kondisi hati manusia yang mati, hanya ada kelalaian, angan-angan, syahwat, serta niat-niat buruk dan jahat. Semua itu terjadi ketika seseorang berpaling dari Allah dan memusuhi orang-orang saleh yang menegakkan nahi munkar. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari jenis hati yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian cemilan berbuka puasa pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan, tutur kata, dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.